Apa-apaan ini? Pernyataan yang dilontarkan oleh kubu SBY dengan menakut-nakuti warga harus bayar denda 2 miliar sangat-sangat berbahaya dan keterlaluan. Terkait dengan viralnya video yang mungkin kita ketahui secara bersama-sama, intinya dengan adanya video tersebut, kami selaku Polres Pekalongan Kota awalnya langsung melakukan tindakan identifikasi. Banyak fitnah, pembunuhan karakter, berita bohong, serta muslihat dan tipu daya. Terkadang uang dan kekuasaan menyatu, menjelma menjadi kekuatan maha dahsyat yang bisa melindas dan menggilas siapa saja. Kita tahu sekali track record SBY ya selama dia dalam pemerintahannya. Kita sangat tahu sekali track record SBY seperti apa. Ini kan sosok politisi yang selalu memainkan drama-drama seakan-akan dizolimi dan sebagainya. Artinya gini, SBY tidak punya kreativitas politik. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil ketua umum dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check yang di Hotel Mirah Bogor. Harusnya SBY malu. Bukan SBY malu memilih Muldoko, bangsa ini malu pernah memiliki presiden seperti SBY. Apa-apaan ini? Pernyataan yang dilontarkan oleh kubu SBY dengan menakut-nakuti warga harus bayar denda 2 miliar sangat-sangat berbahaya dan keterlaluan. Keserakan SBY dalam mempertahankan Demokrat yang sedang kisruh nampaknya membuatnya lupa diri. Pernyataan yang berbau ancaman ini dilontarkan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang melarang warga setempat menggunakan identitas partai berlambang Mercy ini tanpa mendapatkan izin menyusul Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami mengumumkan kepada masyarakat luas, baik perseorangan maupun kelompok agar tidak menggunakan merek, lambang bendera, dan atribut Partai Demokrat lainnya tanpa izin. Ucap Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Heri Zulkarnain Huta Julu di Medan pada Selasa kemarin. Dia pun menambahkan, jika terjadi pelanggaran maka ia melanjutkan pihaknya bakal melakukan langkah hukum sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Pernyataan seperti ini seharusnya tidak buru-buru keluar dari Demokrat kubu SBY ini. Nada mengancam seperti itu membuat masyarakat akhirnya tahu bagaimana sesungguhnya keburukan Demokrat di bawah kubu SBY. Masyarakat yang tidak paham dengan hukum adalah imbas dari gertakan Demokrat SBY ini. Jika masyarakat awam menggunakan atribut-atribut Demokrat, apakah kemudian SBY akan melakukan sewenang-wenang dengan mempidanakan dan meminta denda sesuai dengan apa yang telah terlanjur disampaikan itu? Imbas konflik Demokrat yang terjadi kali ini benar-benar membuat keluarga Cikias terpuruk, sehingga langkah-langkah yang diambil SBY pun membuat masyarakat marah. Sebelum muncul pernyataan dari Demokrat Sumatera Utara yang menghebohkan banyak orang ini, terlebih dulu DPP Demokrat Sumut kubu SBY diterpa isu yang tak sedap. Pasalnya terjadi perpecahan di dalam DPP Demokrat Sumatera Utara. Buktinya, DPP Partai Demokrat Sumatera Utara lewat PLT Ketua Heri Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi internal terkait adanya layanan mosi tidak percaya oleh sejumlah ketua PAC Partai Demokrat wilayah Medan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu. Heri Zulkarnain juga menyampaikan monitor akan terus dilakukan untuk menghindari fitnah yang dapat memecah kekompakan kader. Rencananya, kata Heri, dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait termasuk Burhanuddin Sitepu. Sebelumnya sejumlah ketua PAC Partai Demokrat Kota Medan menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu yang diduga mendukung Kongres Luar Biasa yang pada akhirnya menaikkan Kepala Staf Kepresidenan sebagai Ketua Umum.
Tudingan yang dilayangkan tersebut berawal dari kehadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu yang melaporkan KLB di Sibulangit ke Polrestabes Medan tanpa didampingi oleh Sekretaris DPC Perlindungan Sipahutar, melainkan bersama dengan Subanto yang diklaim sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Medan. Sementara para kader partai tersebut mengatakan bahwa Subanto merupakan Ketua PAC Partai Demokrat Medan Timur yang telah mengundurkan diri. Kecurigaan tersebut juga diperkuat dengan tidak hadirnya Burhanuddin Sitepu dan Perlindungan Sipahutar dalam apel siaga di kantor DPP Partai Demokrat Sumatera Utara sesuai dengan instruksi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada tanggal 5 Maret 2021 lalu. Yang menuduh seperti itu beberapa orang itu yang sudah dimuat di media itu saya jawab tak ubahnya seperti tidur panjang, bangun kesiangan tiba-tiba ngigau. Kan apa? Selama ini orang-orang yang berbicara seperti itu yang menuduh itu memang kurang kan? Memang kurang aktif lagi di Partai Demokrat sejak Pileg 2019, tidak ikut perkembangan di DPC Medan. Tiba-tiba muncul bagikan pahlawan kesiangan, ngigau pula kan gitu kan. Menuduh ini itu, bantah Subanto. Dengan semakin panasnya konflik Demokrat yang terjadi, polisi pun turun tangan atas dualisme di Partai Demokrat apabila berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polda Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri Jakarta pada Senin kemarin. Rusdi menyebutkan Polri terus memantau perkembangan terkini seengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut. Hal itu sesuai dengan tugas pokok Polri yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Seperti diketahui, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi yang sebenarnya terjadi pada Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini karena kegagalan AHY dalam memimpin para senior-seniornya. Dan menanggapi soal bobroknya Demokrat di bawah AHY, Dewi Tanjung kembali menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dewi Tanjung menilai AHY sebagai anak ingusan yang minim pengalaman memimpin partai politik. Kader PDIP ini mengatakan seharusnya AHY tidak baperan sebab Demokrat bukan partai milik keluarganya. Dia menilai AHY belum berpengalaman berorganisasi sehingga kisruh di internal partai dianggap sebagai upaya mendongkel dirinya dan ketua umum. Bukan cuma itu saja, Dewi Tanjung juga menambahkan kalau dia sudah muak membaca berita kudeta Partai Demokrat. Dia menilai bahwa Partai Demokrat hanya mencari keuntungan saja. Tak hanya sampai di sana, Dewi Tanjung juga mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak punya jiwa nasionalisme. Dewi Tanjung juga menyindir tingkah laku yang dipamerkan kader-kader dari dinasti Cikeas yang hanya mementingkan urusan pribadi dan golongan saja. Sebelumnya juga, politisi PDIP menanggapi pernyataan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang mengatakan akan santet Muldoko. Dewi Tanjung menilai bahwa pernyataan dari Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya tidak sesuai dengan hal-hal yang di luar ketentuan Allah SWT. Bahkan menurut Dewi Tanjung, mempertanyakan mengapa Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dapat mengeluarkan pernyataan tentang santet tersebut. Semakin seru dan semakin panas, kudeta Demokrat yang tak kunjung menemukan titik temu membuat SBY benar-benar mati kutu. Orang-orang yang pernah dekat dengan SBY sekarang malah menyerang habis-habisan. Borok-borok Demokrat dan kelakuan SBY di masa lalu sedikit demi sedikit dibongkar habis. Yang terbaru tak kalah mengejutkan soal Profesor Salim Said yang angkat bicara. Menurut Salim Said, bongkar SBY menjadi trending nomor 5 di Twitter dengan jumlah cuitan telah mencapai 11.000 lebih. Topik tersebut menjadi hangat setelah Salim Said menjadi narasumber di Karni Ilyas Club untuk membahas soal Susilo Bambang Yudhoyono dan kisruh di Partai Demokrat. Salah satu hal yang disoroti dalam pernyataan Salim yaitu terkait SBY yang disebut playing victim atau pelaku yang merasa menjadi pihak terzalimi dalam kisruh Demokrat. Salim mengaku telah menghubungi beberapa penggagas Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang dan mengumpulkan beberapa informasi. SBY disebut membuat suatu strategi agar tidak terjadi kontroversi ketika anaknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum. Hal ini kontradiktif dengan sikap SBY yang disebut-sebut sering mengkritik dan menyerang orang yang nepotisme. Salim lalu mengaitkan hal tersebut dengan peristiwa masa lalu di mana dulu
SBY juga dikatakan pernah mengaku sebagai orang yang dizalimi di zaman Megawati.